dimulai, Bu Toska? Iya, kita mulai aja ya. Ya, karena sudah menunjukkan pukul 16 dan sudah lewat 2 menit, supaya kita bisa punya waktu banyak dengan Dokter Dani yang sungguh luar biasa, yang akan memberikan kiat-kiat kepada kita semuanya untuk hidup sehat. Mari kita membuka acara kita pada sore hari ini. Kita awali dengan doa. Minta tolong Bu Sere yang akan membawakan doa pembuka. Silakan. Terima kasih Bu Suni. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kami pimpin dalam agama Kristen. Berdoa kita mulai. Segala puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat anugerah yang dapat kami rasakan sampai sore hari ini. Kami semua bersaudara dapat berkumpul dalam media virtual Zoom ini untuk mengikuti sharing maupun seminar terkait kesehatan agar kami dapat lebih mengenal tentang diabetes, agar kami dapat menjaga kesehatan kami lebih lagi. Tuhan berkati Dr. Dani sebagai narasumber kami pada sore hari ini. Terima kasih beliau sudah berkenan meluangkan waktu dalam kesibukannya. Dr. Dani agar dapat memberikan ilmu dan memberikan sharing kepada kami semua, saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Kami serahkan acara seminar penyuluhan diabetes pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Sere untuk doa pembukanya. Kita akan melanjutkan untuk sambutan dari Ketua Panitia Ibu Toska. Saya persilakan. Terima kasih Bu Suni. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat sore juga Dr. Dani, Bilana, dan tim lainnya. Kami dari Kespel GKI Rungkut Asri ucapan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian di acara penyuluhan kesehatan kami. Terima kasih juga untuk Dr. Dani yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Sore ini kita akan belajar bersama tentang kiat penderita diabetes bertahan di masa pandemi. Kita tahu ya sekarang saat ini ya teman-teman, kita varian Omicron sekarang semakin meningkat, jadi kita harus ekstra menjaga kesehatan kita. Demikian dari saya serahkan kepada Bu Suni. Terima kasih. Terima kasih Bu Toska untuk sambutannya. Ini kalau gini gimana dong? Pencet ininya. Betul sekali yang disampaikan Bu Toska tadi bahwa di saat pandemi saat ini kita benar-benar harus menjaga kesehatan, khususnya bagi yang komorbid untuk yang penderita diabetes. Dan kita akan mendengarkan bagaimana kiat-kiat penderita diabetes ini untuk bertahan di masa pandemi. Ya, tidak panjang lebar, saya akan langsung membacakan CV dari Dr. Dani Irawan, spesialis penyakit dalam, Vinasim, internal medicine spesialis. Dokter yang sungguh luar biasa, CV-nya sangat-sangat panjang, karena pengalaman beliau yang sungguh luar biasa. Ya, saya bacakan untuk CV-nya dan di layar juga sudah tertera. Experience-nya di Sanodo Klinik, internal medicine spesialis di Medika Utama Klinik, internal medicine spesialis di San Vincentius Hospital, internal medicine spesialis di Mitra Keluarga Hospital, internal medicine spesialis di Medika Utama Klinik, internal medicine spesialis Premier Hospital, internal medicine spesialis Baukau Hospital, internal medicine spesialis Sumitro Air Force Hospital, head of clinic Gading Health Center, head of clinic Tewa Health Center. Dan pendidikan beliau di General Medicine dan Internal Medicine spesialis di Universitas Erlangga, dan Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine
Vinasim. Kemudian affiliation-nya, beliau juga tergabung di dalam Ikatan Dokter Indonesia di 1983, kemudian Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI, di 1993, dan juga sebagai founder Paguyuban Diabetes RKZ Surabaya dari 2022. Luar biasa, Dokter Dani ini ya. Kemudian beliau juga sebagai pembicara di seminar-seminar, juga di webinar yang sungguh banyak yang sudah beliau sampaikan, beliau sosialisasikan, dan juga beliau juga sebagai peserta juga di dalam pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar baik nasional maupun internasional. Salah satunya di Jakarta, Nephrology and Hypertension Course, kemudian World Diabetes Congress Dubai, United Arab Emirates, kemudian Scientific Session di American Diabetes Association San Diego, luar biasa ya. Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases di Singapura, kemudian Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Stockholm, Sweden. Di London juga, New Zealand juga, di Singapura, course in Advanced Endocrinology. Kemudian AFES Congress 2005 di Manila, Filipina. Luar biasa ya. Yang beliau ikutin seminar-seminar maupun pelatihan-pelatihan yang mendasari spesialis beliau. Dan pastinya ilmunya juga luar biasa buat kita semuanya. Dan tidak panjang lebar, saya persilahkan langsung Dr. Dani Irawan, spesialis penyakit dalam Vinasim, untuk menyampaikan kiat-kiat bagaimana kita bertahan di masa pandemi ini, khususnya untuk para diabetes. Saya persilahkan Pak Dr. Dani. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan acara untuk edukasi pada sore hari ini. Dan kita tahu saat ini adalah lagi puncak-puncaknya Omikron dengan COVID-19 ini dengan varian Omikron, ya, diplesetkan Imron katanya ya. Kalau COVID katanya COVID. Kalau corona, corona. Whatever lah ya. Nah, yang menjadi masalah kita ini, saya yakin dengan sangat bahwa Ibu Bapak ini sudah ahli di bidang per-COVID-an ini ya, karena sudah 2 tahun dibombardir dengan COVID ini. Oke, saya akan mencoba untuk meluruskan barangkali ada sesuatu yang di luar yang kurang cocok. Nah, barangkali nanti kita sambil berdiskusi ya. Lalu bagaimana penata laksanaan diabetes di masa pandemi? Sebetulnya tidak ada beda antara penata laksanaan diabetes pada masa pandemi maupun tidak pandemi. Hanya bedanya adalah kita harus lebih waspada karena yang dihadapi kali ini benar-benar sesuatu yang mengerikan. Sekalipun bentuknya kecil, ya tidak terlihat, tetapi sudah memporak-porandakan dunia. Baik itu dunia pendidikan, dunia religi, kita kan tidak bisa lagi masuk ke gereja, ya, dan tidak bisa lagi bertatap muka pada pendidikan anak-anak itu semua, jadi semua runtuh gara-gara ini. Dan ini kejadian ini pernah terjadi pada tahun 1918 yang orang sudah pada lupa pada tahun itu, yaitu flu Spanyol. Nanti kita bicarakan. Oke, slide. Ini kita tahu bahwa di Indonesia bukan sesuatu yang sedikit jumlahnya. Jadi kita urutan ke-7.
di seluruh dunia. Kalau ada 200-an negara, kira-kira kita nomor 7 jumlah penyakit diabetes yang ada di Indonesia. Itu menurut IDF tahun 2019. Apakah pada tahun-tahun mendatang akan bergeser tergantung dari kita. Artinya apakah kita akan mau merubah perilaku kita, karena perubahan perilaku ini akan mencegah kita terkena diabetes. Right? Jadi diabetes ini merupakan salah satu penyakit kronis penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan di Amerika yang merupakan tempat yang cukup banyak juga disebutkan anak umur atau orang di atas umur 18 tahun, jadi orang dewasa, itu yang terkena diabetes sebanyak 30 juta. Jadi kalau dihitung 1 dari 17 orang dewasa itu menderita diabetes. Kira-kira begitu. Right? Nah, tentu saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya diabetes gulanya tinggi dok, gitu kan gitu ya. Jadi suatu kelompok penyakit metabolik itu sebetulnya kehidupan dari sel itu namanya metaboliknya. Sel itu ada suatu kehidupan di dalam sel. Jadi di sana ada suatu proses kehidupan. Jadi terjadi reaksi kimia di dalam sel itu. Nah, itu kita katakan metabolik. Jadi penyakit metabolik di mana ditandai dengan suatu karakteristik yang cukup gampang dilihat, yaitu gula darahnya tinggi. Ya, tinggi seberapa nanti kita akan bicarakan. Yang penting kita tahu bahwa gula darah tinggi itu kita katakan diabetes. Nah, persoalannya adalah kenapa diabetes itu tinggi, itu karena produksi insulin atau kualitas dari insulin yang ada di dalam badan itu tidak bagus. Jadi ingat ya, bahwa insulin itu ada di dalam tubuh manusia dan produksinya, kuantitas maupun kualitasnya tidak bagus, itu yang menyebabkan diabetes. Ya, jadi kalau ada orang mau disuntik insulin tidak usah ketakutan, karena itu adalah hormon yang sebenarnya ada, dan mereka selalu mengatakan kalau saya suntik insulin maka apakah saya terus-menerus kena suntik insulin? Ya, itu selalu yang ditanyakan ya. Slide. Nah, ini tipe-tipenya yang kita harus tahu. Sering kan ada tipe kering, tipe basah, itu tidak ada. Yang ada tipe 1, tipe 2, tipe gestasional. Sebenarnya ada lagi tipe lain, tetapi kali ini tidak diinikan. Jadi tipe lain agak sedikit kurang populer, tapi yang sering itu adalah tipe 2. 95% dari pasien-pasien diabetes. Jadi kalau orang datang, kamu kena kencing manis ya? Ya, tipenya 95% tipe 2. Ya, yang kurang dari 5% tipe 1, ada juga tipe gestasional. Nah, apa itu tipe 2, tipe 1, tipe gestasional? Kita lihat ya. Slide. Nah, kalau tipe 1, ini yang sudah susah. Orang tidak bakalan bisa lepas dari insulin karena pankreasnya sama sekali tidak bisa membentuk insulin. Saya ulang lagi, pankreasnya benar-benar tidak bisa membentuk insulin. Itu benar-benar kita katakan shortage, artinya asat gitu ya. Pankreasnya sudah tidak ada lagi produksi insulinnya, dan ini biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja. Kira-kira jumlahnya sekitar 5%, lebih jarang di Indonesia dibanding dengan Caucasian. Jadi orang bule atau Caucasian itu lebih banyak. Slide. Dan yang tipe 1 tadi itu hidupnya memang tergantung dari insulin dan tidak bisa, bagaimana pencegahannya sampai sekarang tidak ada sesuatu yang jelas ya, tidak bagaimana cara menghindari susah. Jadi lebih banyak karena genetik. Nah, kalau tipe 2 ini yang lebih banyak. Jadi ini terjadi pada 95%, seperti gambar di sini ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini mereka sudah gemuk ya. Mohon maaf kalau ada Bapak Ibu gemuk ya. Jadi itu bukan masalah dimusuhin, tapi itu adalah bahaya penyakit metabolik. Jadi ini ya, makannya sudah banyak yang dipegang, terus belum lagi yang di ini ada gelasnya ini ya. Gelasnya ini isinya soft drink, ya, masih banyak lagi makanan semua. Ya. Jadi sebenarnya sekarang apa yang dikatakan oleh
para ahli bahwa kegemukan itu bukan kelebihan dari kita makan, tetapi apa yang kita makan. What you eat bukan how much you eat. Itu kira-kira ya. Jadi itu yang menyebabkan seseorang itu menjadi gemuk. Nah, kalau dulu selalu dikatakan suatu keseimbangan energi. Jadi energi yang masuk dengan energi yang keluar, kalau energi yang masuk itu lebih banyak, makannya banyak, energi yang keluar jadi olahraganya sedikit, maka dia akan gemuk. Begitu ya. Dan itu sudah lebih dari 1 abad dan itu tidak berhasil. Jadi yang namanya orang disuruh balance energi, itu benar-benar tidak berhasil. Dan sekarang ini ada yang namanya karbohidrat insulin model, dia lebih radikal mengatakan orang gemuk bukan kelebihan makan, tetapi adalah kesalahan dari apa yang dia makan. Jadi apa yang dimakan itulah yang menyebabkan seseorang itu menjadi gemuk. Jadi kalau karbohidrat yang terlalu tinggi, maka dampaknya insulin akan keluar. Kalau insulinnya keluar, lama-lama badannya melar. Kalau sudah demikian, maka yang terjadi adalah glukagon di stop, sehingga energinya tidak bisa keluar di dalam darah. Energinya akan ditumpuk dalam bentuk fat, maka otak mengatakan kita dalam keadaan lapar. Orangnya akan greedy, jadi terus makan terus tidak bisa berhenti. Itu adalah karena kesalahan pola makan kita. Oleh sebab itu pada karbohidrat insulin model mereka mengatakan kurangi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Dan ini adalah yang menyebabkan seseorang itu terkena diabetes. Slide. Nah, ada lagi yang tadi seperti yang kita katakan gestational diabetes, yaitu diabetes atau diabetes yang terjadi pada masa kehamilan. Timbul pada waktu hamil, melahirkan gula darahnya normal. Tetapi ini pun pada orang yang dengan gestational diabetes itu bisa merupakan risk factor, faktor risiko untuk terkena diabetes. Slide. Nah, ini penting sekali ya. Kalau kita puasa, yang dimaksud puasa adalah 8 sampai 12 jam. Saya ulang lagi, gula darah puasa yaitu 8 sampai 12 jam. Tidak ada 14 jam, tidak boleh kurang dari 8 jam, pokoknya 8 sampai 12 jam. Jelas itu, boleh minum air putih, tidak boleh minum air yang ada kalorinya, misalnya susu, teh manis, kopi manis dan sebagainya, tidak boleh. Nah, setelah puasa 8 sampai 12 jam, gula darah itu harus mencapai di bawah 100. Itu baru normal. Jadi kalau 100 sudah tidak normal. Jadi gula darah puasa adalah di bawah 100. Nah, setelah makan biasanya diukur 1 jam atau 2 jam, ada yang mengukur 1 jam, ada yang 2 jam. Itu harus di bawah 140. Nah, kalau HbA1c biasanya HbA1c itu adalah gula rata-rata dalam tempo 2-3 bulan. Biasanya diperiksa untuk melihat keberhasilan terapi dan menentukan strategi apa yang akan digunakan. Dan ini tidak bisa bohong. Jadi misalnya, kalau Bapak Ibu misalnya kebiasaan makan jelek, gula darahnya selalu tinggi, kemudian seminggu lagi mau datang ke dokter, kemudian melakukan suatu persiapan dengan puasa, diet yang bagus, maka bulan puasa dan 2 jam sesudah makan saya yakin pasti turun, tetapi HbA1c tidak turun. Karena itu berjalan 2-3 bulan. Jadi ibarat orang itu kalau diperiksa gula puasa 2 jam sudah makan itu seperti orang ulangan kalau dia sekolah, dan kalau dia HbA1c itu rapotnya gitu. Tuh, ya. Jadi itu adalah HbA1c. Nah, kapan dibilang diabetes? Apakah kalau orang 100 sudah dibilang diabetes? Tidak. Berapa? 105? Tidak. 110? Tidak. 125? Tidak. 126 baru dibilang diabetes. Saya ulang ya, kalau gula puasa Bapak sama Ibu di atas atau sama dengan 126, itu sudah batasan seseorang diabetes. Lalu sesudah makan bagaimana? 200. Kalau di atas 200 baru kita katakan diabetes.
HbA1c normal di bawah 5,7 dan ini biasanya angka-angka keramat yang pasien diabetes seringkali menghafalkan, dan karena saya sebagai dokter ya saya jadi hafal. Kalau HbA1c di atas 5,7, misalnya 5,7, 5,8, 6,0 tidak bisa dikatakan diabetes. Itu namanya pre-diabetes. Jadi setelah di atas atau sama dengan 6,5 baru diabetes. Slide. Gejala kita sudah tahu, cuma saya mau mengingatkan jangan sekali-sekali bergantung pada gejala. Karena kalau kita tergantung pada gejala, kita lupa bahwa kita ini orang gula darahnya tinggi pun gejala ini tidak ada. Ya, gejala yang klasik yang selalu ditanyakan oleh dokter adalah berapa kali kita kencing pada malam hari. Kalau itu lebih dari 3 kali dianggap itu sudah tidak normal. Kemudian kalau dia berat badannya turun tanpa sebab, itu disebut gejala klasik. Ya, slide. Nah, ini adalah faktor risiko kalau kita sudah usia 45, perlu melakukan pemeriksaan apa benar kita ini diabetes. Ya, kalau kita ini sedentary itu pola hidup aktivitas yang tidak terlalu mager, orang bilang malas gerak, nah, itu juga termasuk orang yang berisiko. Kalau HDL-nya, HDL itu kolesterol baik, ya. Kenapa disebut kolesterol baik? Karena dia seperti truk sampah. Kalau dia itu mengangkut sisa-sisa kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah untuk didaur ulang. Jadi kolesterol itu didaur ulang. Yang mendaur ulang adalah liver, yang ngangkut itu adalah HDL. Nah, kalau HDL-nya itu kurang dari 40 pada perempuan, pada laki, maka dia berisiko tinggi. HDL kurang dari 50, ini pada wanita adalah berisiko juga untuk terkena diabetes. Lalu bagaimana cara menaikkan HDL? Paling bagus adalah berolahraga. Orang yang berolahraga, maka HDL-nya akan meningkat. Trigliseridanya akan turun. HDL-nya melihat. Trigliserida itu bagian dari lemak yang dipakai untuk energi. Jadi kalau kita makan durian, itu bukan kolesterolnya yang naik, tapi trigliseridanya yang naik. Ya, itu adalah faktor-faktor risiko. Ya, stres. Jangan lupa, stres itu adalah salah satu faktor untuk terjadinya peningkatan gula darah. Ya, apalagi kalau stres dalam waktu yang lama. Kita tahu bahwa saat ini pandemi kita menghadapi kesulitan, ekonomi juga seperti yang saya katakan sudah terjadi porak-poranda dan itu menimbulkan satu stres yang luar biasa. Itu bisa menimbulkan gula darah yang naik. Slide. Nah, sebetulnya kalau gula darahnya itu mau berapapun ya terserah aja. Yang paling ditakuti adalah kalau sudah terjadi komplikasi. Begitu terjadi komplikasi, ini yang mengerikan. Apa yang terjadi kalau sudah terjadi komplikasi? Maka pasiennya tidak bisa kembali lagi, misalnya stroke, nggak bisa. Ya, sekalipun kembali normal, tetap kalau dokternya melihat itu ada sesuatu sequelae. Sequelae itu bekas gitu ya. Nah, komplikasi diabetes itu dikatakan terjadi pada 76,4%. Jadi hampir 2/3 pasien itu. Jadi kalau ada 3 orang, 1 aja yang tidak ada komplikasi. Jadi komplikasinya mikro maupun makro. Ya, kalau mikro pembuluh darah kecil, mikro itu kecil, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi komplikasi pembuluh darah kecil. Kalau pembuluh darah kecil itu di mata menyebabkan kebutaan, ginjal itu menyebabkan sampai cuci darah, ya kreatininnya naik, itu adalah mikro. Amputasi karena pembuluh darah kecil di kaki. Kalau makrovaskuler itu stroke, jantung koroner, gagal jantung, itu termasuk adalah komplikasi yang ditakuti. Slide. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi ya, komplikasi-komplikasi yang mengerikan dan kalau sudah amputasi masa bisa kembali? Nggak mungkin. Jadi terpaksa memang harus protese. Ya, slide. Nah, sekarang ke SARS ya. Ini saya tahu, saya yakin sudah banyak sekali informasi yang membombardir
Tapi kadang-kadang kita lupa itu siapa yang menulis, apa tujuannya. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang di broadcast sesuatu yang sudah lama ya. SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi jilid 2. Jadi ada jilid 1. Ya, mungkin karena ada sebetulnya di Indonesia tapi tidak terlalu parah. Saya lupa tahunnya itu kalau nggak salah 2000 berapa itu ya, saya lupa. Ada SARS-CoV-1. Jadi sekarang ini masuk ke jilid 2. Apakah ada nanti SARS-CoV-3 kita juga nggak tahu. Ya moga-moga nggak ada ya. Moga-moga harapan kita ini adalah Imron yang terakhir yang datang ya. Slide. Nah, kalau kita lihat ya, yang merah itu sel darah merah kita itu loh. Yang kalau kita lihat di mikroskop 7 mikrometer ya. Nah, bakteri itu 0,5 mikrometer yang di tengah ya. Jadi ada, saya minta mana ini saya? Tidak bisa mouse ya. Ada. Tidak bisa. Jadi yang sebelah kiri 0,07 itu ya. Itu adalah partikel yang bisa dicegah, dihambat oleh masker kita. Itu. Nah, yang biru itu, yang sebelah itu adalah COVID, coronavirus. Ya, coronavirus itu bukan hanya COVID sebenarnya, influenza ya termasuk coronavirus. Jadi kecil. Tetapi virus ini bisa disaring oleh masker kita. Ya. Nah, sebelahnya itu bakteri 0,5. 5 kali lipat. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang merah, itu sel darah merah. Bayangin. Benda sekecil itu sudah yang biru itu, benda kecil yang biru ini sudah yang biru-biru. Nah, itu sudah menghancurkan dunia ya. Slide. Ya, kalau diukur dalam 1 senti ya itu 1/1 juta ya. Slide. Dan WHO sudah mengatakan bahwa kita ini menghadapi sesuatu pandemi. Jadi secara internasional tidak ada di tempat bumi ini yang aman untuk diserang oleh COVID. Slide. Nah, ini yang terjadi. Jadi 10 Februari, jadi 2 hari yang lalu saya catat dari statistik bahwa di dunia sudah ada 404 juta. Jadi kalau penduduk dunia itu sekitar 7 miliar, tidak sampai 5% mestinya ya. Tidak sampai 5% ya. Di Indonesia 4.600.000 sekian yang terkena. Tapi saya yakin lebih banyak lagi. Kenapa? Banyak orang yang kena kemudian tidak terlaporkan karena misalnya dia menggunakan swab antigen mandiri, kemudian ada gejala, terus kemudian dia berobat, kan tidak terlaporkan juga. Jadi cukup banyak saya rasa. Dengan adanya kemudahan cara menggunakan swab antigen mandiri dan harganya relatif murah, sehingga kemungkinan angka ini sebetulnya lebih tinggi lagi. Slide. Kemudian yang meninggal, jadi di seluruh dunia 5.700.000 sekian. Di Indonesia dilaporkan 144.000. Seperti yang saya katakan tadi, masih banyak sebenarnya yang tidak terlaporkan. Ya. Slide. Nah, kita tahu bahwa di Spanyol pada tahun, bukan di Spanyol sebenarnya, seluruh dunia. Jadi awalnya dari Spanyol tahun 1918 hampir seperempat. Jadi 3 di antara 4 penduduk bumi itu terkena. Luar biasa ya. Saya tidak bisa bayangkan dengan situasi pada tahun 1918. Sedangkan kita tidak sampai 5% aja kita sudah ini. Sedangkan yang pada tahun 1918 itu tercatat 25% dari penduduk bumi.
Bisa dibayangkan ya bagaimana hiruk pikuk hancur leburnya bumi pada saat itu ya. Itu dimulai dari Spanyol, kemudian ke daratan Eropa, Amerika, Afrika, hingga Asia. Pada waktu itu Tiongkok, Jepang, dan Hindia Belanda. Ya, padahal pada saat itu pergerakan manusia susah pada tahun 1918. Kebanyakan mereka akan menggunakan jalur laut, ya. Jadi sangat lambat pergerakan, tidak seperti sekarang. Sekarang mungkin hari ini ada di mana di Asia, besok sudah ada di Eropa, atau besok lagi di benua mana lagi di Afrika, besok bisa kita berada di Amerika dan seterusnya. Begitu cepat. Tetapi pada saat itu mungkin butuh waktu bulanan. Ya, itu pun sudah mencapai 1/4 populasi bumi. Slide. 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 Ya. Nah, pada saat itu mereka tidak tahu karena keterbatasan dari laboratorium sebetulnya jenis apa. Kemudian para ahli mengadakan suatu kolaborasi antara FK dari Mount Sinai, New York, bekerja sama dengan angkatan bersenjata US. Mereka perkirakan strain-nya itu seperti juga coronavirus. Jadi seperti kalau flu burung itu H5N1, nah pada flu Spanyol itu H1N1. Jadi dengan kata lain, corona ini sudah ada sejak tahun 1918 yang sudah memporak-porandakan waktu itu pada tahun 1918. Tetapi orang udah pada lupa ya. Saya sebagai seorang dokter pun kalau tidak ada pandemi juga nggak tahu. Saya tidak pernah diajari oleh guru saya bahwa tahun 1918 itu ada pandemi yang menghebohkan ya. Luar biasa ini. Sudah dilupakan oleh sejarah. Slide. Apakah keadaan ini juga akan terlupakan nanti oleh anak cucu bahwa pada tahun 2020 artinya dimulai tahun 2019 akhir bulan Desember terjadi suatu wabah yang luar biasa mencapai 5% penduduk bumi. Ya, kemudian sampai sekolah tutup, ya, kemudian mal-mal ditutup, orang disuruh diajari bagaimana menjaga kebersihan, mencuci tangan, diajari, ya, itu kan aneh sekali. Jadi, nah ini ada suatu seperti pamflet yang ditaruh di mana di Angkatan Laut Spanyol. Ya, yang waktu itu mengatakan bahwa tidak boleh meludah. Saat itu ludah yang dianukan ya. Jadi penyebaran dari virus Spanyol ini, Spanish flu, itu melalui ludah. Jadi dilarang meludah dan itu disebutkan ada 1.500 kasus di markasnya Angkatan Laut dan 30 meninggal sebagai akibat dari flu Spanyol, dan itu pun dampak dari mereka meludah katanya. Ya, sekarang juga gitu. Jadi kita supaya tidak muncrat hidung kita, ludah kita pasang masker. Ya, kita harus social distancing. Kita diajari bagaimana berbudaya. Ya, budaya sudah menjadi berubah. Tadinya cipika-cipiki, tadinya salaman. Sekarang pakai begini. Ya. Ya, slide. 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 Nah, sekarang masalahnya adalah apakah pasien diabetes ini lebih mudah terkena COVID-19 dibanding dengan yang tidak diabetes? Itu kan pertanyaan pertama. Jadi kalau ada dua suami istri, tahu tetangganya diabetes, sebelahnya tidak diabetes, apakah mereka itu lebih mudah terkena COVID atau tidak? Jawabannya adalah sama saja. Jadi orang diabetes maupun tidak diabetes, kemungkinan atau resiko sama tingginya. Saya ulang lagi, jadi orang diabetes ini tidak ada beda atau kesempatan untuk terkena COVID
dibandingkan dengan mereka yang tidak diabetes itu sama. Lalu apa yang membedakan? Slide. Nah ini, kalau sudah kena, kemungkinan masuk rumah sakit, kemungkinan masuk ICU. Ya, 2 atau 3 kali lipat lebih mungkin terkena pada pasien diabetes dibanding dengan tidak diabetes. Tadi pagi pasien saya COVID, diabetes, di RKZ penuh. Kemarin ke Mitra juga penuh. Jadi sudah mulai penuh rumah sakit. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu meremehkan Omikron. Beberapa mereka mengatakan seperti flu biasa. Oke, saya setuju. Kebanyakan mereka yang kena rata-rata hampir secara sepintas, saya tidak punya data secara valid karena saya bukan seorang researcher, bahwa mereka rata-rata mild, ringan. Ya, tetapi tetap harus hati-hati, terbukti. Jadi karena sudah meningkat begitu banyak ya jumlah yang sakit, tentu yang membutuhkan rumah sakit akan makin banyak. Jadi keadaan seperti bulan Juli, bulan Agustus, Juni, Juli, Agustus itu bisa terjadi mulai seperti dirasakan saat ini. Tetapi pemerintah sudah mulai sudah lebih pintar belajar dari kejadian gelombang 2 itu dengan obat-obatan yang tidak seperti dulu, di mana kita cari obat susah, ya kita cari favipiravir itu obat yang harganya waktu itu harganya 52.000 ya. Butuhnya adalah 40 tablet, 1 tablet harganya 52.000. Nah, sekarang sudah menjadi 22.500. Jadi sudah ditekan oleh pemerintah dengan cara dia dengan didepresi sampai harganya, dan pada waktu itu harga 52.000 pun di pasar gelap itu terjadi suatu angka yang melonjak tinggi sampai 200.000 per tablet, bisa dibayangkan. Dan mereka tidak, itu pun barangnya tidak ada. Kacau saat itu, benar-benar kacau, cari oksigen juga kacau. Moga-moga hal itu tidak terjadi pada masa Omikron ini. Cuma memang kalau mereka mengatakan bahwa ini abaikan aja, itu tidak betul. Ya, terbukti dari 2 pasien saya yang saya kirim, dua-dua mental semua. Slide. Lalu bagaimana dengan orang pasien diabetes dengan gula darah tinggi dan gula darah normal, kan gitu ya, terkontrol dengan yang tidak terkontrol. Tentu angka kejadian komplikasi yang menimbulkan seseorang itu mengalami hal-hal yang tidak bagus itu terjadi pada pasien yang tidak terkontrol. Ya, jadi pasien-pasien yang terkontrol dan gula darahnya itu tentu hasilnya lebih bagus dibanding dengan tidak. Nah, pada pasien-pasien diabetes yang terkena COVID itu seringkali gula darahnya itu susah dikendalikan. Kenapa demikian? Nah, kita tahu bahwa bakteri atau virus ini bekerja, dalam hal ini virus ya, virus itu bekerja bisa merusak badan itu kalau ada reseptor. Reseptor itu tempat di mana dia menempel untuk bisa masuk, pintunya maksudnya. Jadi ada pintu yang harus dibuka oleh virus ini untuk bisa masuk ke dalam sel. Tidak gampang itu, tidak gampang. Jadi virus ini benar-benar harus pintar. Ya. Jadi dia harus membuka pintu itu, kemudian dia baru bisa masuk. Nah, itu tidak gampang. Jadi dia harus, makanya terjadi suatu varian-varian baru. Jadi kita pintar, virusnya juga lebih pintar lagi seperti sekarang ini karena diblok dengan menggunakan vaksinasi, dia berubah dulu supaya bisa masuk lagi. Ya, itu kira-kira begitu. Slide. Nah, sebenarnya pada diabetes ini permasalahannya adalah sistem kekebalan itu melemah. Kedua, kadar gula yang tinggi itu tidak menguntungkan. Jadi ibarat orang itu
Kalau kita tahu sistem imun itu kayak tentara begitu, tentaranya ada tetapi loyo. Jadi tidak terengginas orang Jawa ya. Dan kita tahu bahwa 70% lebih pasien diabetes itu sudah mengalami komplikasi. Keadaan ini yang tidak menguntungkan pada pasien-pasien diabetes. Slide. Nah, ini tentang faktor apa yang menyebabkan kematian ya, usia. Jadi usia yang lanjut seperti saya ini high risk, risiko tinggi ya. Kemudian gender, ya kebetulan saya pria, itu kemungkinan mengalami satu hal yang tidak menguntungkan lebih besar dibanding dengan perempuan. Merokok, nah, untuk Bapak Ibu yang biasa merokok, itu sebaiknya berhenti ya. Kemudian adanya penyakit penyerta, itu juga akan membuat angka kematian itu meningkat. Slide. Nah, ini kan sudah sering kita dengar ya. Badai sitokin. Nah, kemudian orang karena dia berpikir badai sitokin itu adalah kebanyakan antibodi, kan gitu ya? Iya toh? Pernah dengar enggak? Oh, jangan divaksin. Kalau antibodinya sudah banyak, jangan divaksin. Itu bisa terjadi badai sitokin. Itu yang salah. Enggak ada hubungan antara badai sitokin dengan tingginya SRBD atau antibodi terhadap COVID. Ingat ya, bahwa badai sitokin ini, slide, apa yang terjadi pada gini. Nah, nomor 2 itu ya, nah, itu ada angka 2 itu adalah apa namanya coronavirus yang masuk ke dalam badan, kemudian terjadi suatu rangsangan dari sel imun, ya makrofag namanya makrofag. Nah itu adalah yang kuning itu. Ya, dia dirangsang oleh virus, ya, virus masuk, kemudian dia merangsang. Tentu sekali lagi saya katakan bahwa ini harus buka pintu dulu, ya, pintunya itu di S2 namanya, ya, itu ada di paru-paru terutama dan juga ada di usus dan di pankreas. Saya lupa tadi menyebutkan. Karena ada di pankreas, maka pankreasnya akan mengalami kerusakan, gulanya akan lebih tinggi. Belum lagi kalau memang sebelumnya ada diabetes sehingga gulanya susah diatur. Nah, setelah dia merangsang merangsang makrofag atau sel imun tadi untuk membentuk sitokin tadi. Nah, kalau rangsangan ini berlebihan, sitokin itu begitu banyak ya sehingga terjadi seperti badai sitokin. Nah, dampaknya adalah terjadi suatu kerusakan dari dinding dari alveol atau dinding dari paru-paru itu. Dampak itunya akan kesulitan antara pertukaran oksigen dan CO2. Dalam hal ini oksigennya tidak bisa masuk, ya. Akibatnya apa? Oksigennya turun sehingga makin lama orangnya akan sesak. Ya. Jadi di sini di angka nomor 5 itu terjadi kesulitan oksigen itu masuk. Tetapi gas CO2 tetap bisa keluar. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya hipoksia, happy hipoksia. Apa itu happy hipoksia? Jadi orangnya sebenarnya oksigennya sudah turun. Jadi saturasi oksigen yang bisa dipakai dengan oximeter itu biasanya di atas 94, 95, 96 gitu. Nah, begitu di bawah 94, 93, 92, 91, 90, 89 ya. Pernah dengar kan ada yang mereka gas CO2-nya SpO2, saturasi dari oksigennya itu tinggal 70 misalnya. Ya. Padahal kalau dalam keadaan normal orang itu akan sesak, tapi dia aman-aman aja, cuma enggak enak aja. Kenapa demikian? Timbul sesak itu karena gas CO2 yang terlalu tinggi, bukan kadar oksigen yang kurang. Makanya orangnya tidak kerasa apa-apa. Sampai nanti kadar oksigennya turun sampai dalam, di bawah 70, maka dampaknya adalah orangnya sesak. Ini yang makanya WHO menganjurkan untuk mereka yang isoman itu harus dibekali dengan termometer dan
oximeter. Ya, oximeter untuk mengukur kadar SpO2. Nah, SpO2 itu kalau sudah di bawah 93 berarti terjadi yang namanya hypoksia. Orangnya aman-aman aja, tapi dokternya sudah mulai tidak bisa ini gitu. Ini ya sudah mulai harus masuk rumah sakit, kalau tidak harus pakai oksigen. Nah, saat itu oksigen semua dicari susah ya, sehingga harganya juga tidak karu-karuan ya. Sampai kemudian ada kayak seperti tempat pengisian oksigen yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu zamannya Delta. Moga-moga hal itu tidak terjadi ya, karena dari hasil laporan selama ini di negara-negara lain ya, karena Indonesia kan baru ya, jadi yang di negara Afrika, Inggris, Jerman, katanya virus ini tidak sepintar Delta, karena dia tidak sampai ke paru-paru, tetapi dia lebih gesit karena dia bisa berkelit dari tembakan antibodi kita. Ngerti ya? Jadi dia bisa menghindar dari antibodi kita, makanya sekalipun kita sudah divaksin, masih bisa lolos kelolosan dengan ini, masih kecolongan orang Jawa bilang. Tetapi karena kurang pintar, tidak sepintar maksud saya, tidak sepintar Delta, dia hanya sampai di saluran napas saja, sehingga angka kejadian seperti paru-paru yang mengalami kerusakan ini relatif lebih kecil. Saya tidak mengatakan tidak ada ya, saya mengatakan ini relatif lebih kecil. Itu belajar dari laporan jurnal-jurnal dari beberapa negara yang sudah mengalami gelombang Delta. Gelombang Omikron ini. Ya, slide. Nah, ini yang sering ditanyakan tentang apakah orang diabetes itu perlu divaksin. Terus berbondong-bondong orang diperiksa. Nah, ini ada pemeriksaan laboratorium pravaksin. Tidak ada itu. Tidak ada ya. Jadi tidak ada. Jadi orang mau divaksin suruh periksa dulu. Orang mau divaksin suruh cek dulu HbA1c. Aduh, Mak, mahalnya minta ampun. Kecuali kalau yang waktunya dia periksa ya silakan. Ya. Jadi ingat, saya tekankan sekali lagi bahwa orang diabetes tidak perlu khawatir dengan berapapun kadar gula darahnya. Ya, lalu tentu ada orang mengatakan, kenapa kok kalau begitu ada istilah orang diabetes itu bahaya kalau divaksin? Tentu ada. Nah, kapan? Slide. Jadi saya seperti yang saya katakan bahwa diabetes harus divaksin. Ya, nah. Kalau kontraindikasi maksudnya tidak boleh divaksin kalau terjadi komplikasi akut. Disebut komplikasi akut. Ingat ya, disebut terjadi komplikasi akut, bukan komplikasi kronis. Nah, yang susah adalah mereka yang tidak pernah baca ini, susah sekali untuk memberikan suatu keputusan, akhirnya minta surat. Nggak masuk akal. Yang dimaksud komplikasi akut itu di dalam diabetes, di dalam kencing manis itu adalah hiperglikemi dan hipoglikemi. Hipo itu rendah, hiper itu tinggi. Jadi gulanya tinggi dan gulanya rendah. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Kalau orang itu gulanya rendah, rendah seberapa yang dianggap komplikasi akut? Kalau orang itu gula darahnya tinggi, sampai seberapa dikatakan komplikasi akut? Kan begitu, ya. Orang diabetes ya kok tidak boleh hiperglikemi, ya pasti hiperglikemi. Orang diabetes kok tidak boleh hipoglikemi, ya suatu saat bisa. Kalau dia tidak makan atau dosisnya terlalu tinggi, seperti tadi ada pasien tidak diabetes, tidak tahu bagaimana ceritanya, mungkin dicek secara acak 150, ingat ya, tadi kriteria untuk diagnosa diabetes itu. Nah, kemudian minumlah dia sulfonilurea, ya glibenclamid lah, glimipirid lah, gulanya turun, masuklah dia ke UGD. Ya, karena dia terjadi komplikasi hipoglikemi. Ya, nah hipoglikemi yang mana sekarang? Itu yang dimaksud adalah koma hipoglikemi. Nah, pertanyaan saya, apakah orang koma mau dibawa untuk ke tempat vaksinasi? Tidak ada. Nah, sekarang juga hiperglikemi. Hiperglikemi, misalnya ketoasidosis diabetikum, gula darahnya 400, 500, kemudian koma.
Ya masa orang koma dibawa, ya kok orang koma dibawa ke UGD, ya kan? Tidak dibawa ke vaksinasi. Nah, kalau orang gula darahnya 400, 600 kemudian tidak ada keluhan apa-apa, silakan divaksin. Lalu apa resikonya? Kan gitu toh. Kalau sampai saya gula darahnya 400, katanya nanti sistem imun saya tidak bisa, tidak ada hubungan. Yang dikhawatirkan kalau orang dengan hiperglikemia gulanya 400, 300, maka yang dikhawatirkan adalah tempat dia divaksin, jadi kulitnya itu kan dilukai. Kemungkinan terjadi abses di sana, itu yang ditakutkan. Ya, ngerti ya? Jadi sekarang kita sudah tidak perlu lagi ribut dengan cuma. Tentu saya bukan orang yang setuju orang gula itu biarin aja, gula mau berapa saja sikat saja, biarin aja, pokoknya tidak ada keluhan. Tidak. Jadi justru pada masa pandemi ini kita harus menjaga, tidak boleh terlalu rendah, tetapi juga tidak boleh terlalu tinggi. Jadi sesuai target. Targetnya berapa sih, Dok? Gula puasa itu targetnya di bawah 130. Sesudah makan tuh target ya, ingat ya, target bukan normalnya. Maka targetnya orang diabetes sesudah makan di bawah 180. Target, sekali lagi target. HbA1 itu targetnya kalau bisa di bawah 6,5, kalau tidak bisa di bawah 7. Itu adalah target. Tentu keadaan ini tidak bisa dipasang pada semua orang sama. Ya, slide. Jadi selain sebenarnya vaksinasi pada diabetes itu yang anjurannya selain COVID ada flu yang diberikan 1 tahun sekali dan pneumonia biasanya diberikan sekali sampai 2 kali. Slide. Nah, ini tentang vaksinasi ya. Vaksinasi itu ada tiga metode secara garis besar. Yang satu adalah yang sebelah kanan, ya, nomor 2 dari kanan itu whole virus ya. Jadi virus utuh yang dimasukkan. Tentu virus utuh dari COVID ini sudah dilemahkan. Artinya dilemahkan apa? Jadi kalau dia dimasukkan ke dalam sel di dalam tubuh manusia, yang paku-pakunya kayak mahkota, makanya dikasih nama corona. Ya, itu namanya corona. Ya, jadi paku-paku itu akan lepas. Kemudian dia menyerang tubuh manusia, tetapi tidak bisa berkembang biak. Kenapa tidak bisa? Karena di dalamnya itu kompong sudah. Yang di tengah titik-titik di abu-abu itu, nah itu kopong, tidak ada apa-apanya. Jadi virus ini tidak bisa berkembang biak, tapi ada paku-pakunya itu, spike-nya itu, gen S-nya itu. Nah itulah yang merangsang tubuh kita, sistem imun untuk dipakai sebagai sansak atau latihan, ya. Kalau ada petinju kan ada sansak, digantung, pung dipukulin gitu. Jadi kira-kira kayak gitu sehingga kita jadi pinter gitu. Oh, nanti kalau ada lagi saya pukul dengan cara begini. Ya, itu kira-kira itu adalah inactivated. Jadi yang virus yang tidak aktif lagi. Jadi dilemahkan. Kemudian yang kedua, jadi geser ke sebelah 2 dari sebelah kiri. Nah, itu adalah RNA virus. Jadi gini, kita itu ada DNA virus, ada RNA virus, ya. Kalau hepatitis C itu RNA virus, kalau hepatitis B itu DNA virus. Jadi RNA itu adalah kode genetik. Jadi kode genetiknya itu diambil, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Nah, kemudian terjadilah itu merangsang sistem imun untuk bagaimana menghadapi virus kalau dia membawa gen seperti ini. Itu namanya mRNA. Jadi messenger RNA. Ya, jadi disuntikkan langsung kode genetik. Nah, kalau viral vector dia beda lagi. Jadi kode genetik itu dimasukkan dulu ke dalam adenovirus, virus yang sudah dilemahkan. Kemudian disuntikkan. Nah, yang viral vector, ya, tahu sebelah kiri viral vector itu? Viral vector, ya, sebelah kiri sendiri. Nah, itu contohnya adalah AstraZeneca. Ya,
Nah, yang tengah, yang RNA itu, yang sebelahnya kanan, nah yang itu RNA ini adalah Pfizer atau Moderna yang ada di Indonesia. Sedangkan yang sebelah kanan, virus utuh yang dilemahkan tadi, itu namanya Sinovac yang ada di Indonesia. Ya, sekarang kita sudah tahu bedanya virus-virus apa vaksin ini ya. Nanti kan booster pakai apa itu selalu ditanyakan. Ya kan? Saya sudah Sinovac, saya suruh pakai apa? Ya. Boleh enggak pakai Sinovac? Ya, ya boleh. Enggak ada salahnya, tapi ada anjurannya. Slide. Nah, slide. Jadi Sinovac itu seperti yang saya katakan tadi, inactivated virus. Jadi vaksin yang dibuat dengan platform atau metode virus yang dimatikan. Artinya virus ini dimatikan atau dilemahkan tidak bisa berkembang biak gitu. Dan kemudian tubuh belajar mengenai virus penyebab COVID ini tanpa harus menghadapi resiko infeksi serius ya. Vaksinnya diberikan 2 dosis ya. Perlu 2 kali suntikan. Slide. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan sama, jadi selnya itu dikasih tanda minus itu ya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang tidak bisa berkembang biak. Hanya paku-pakunya yang dimasukkan. Dan paku-pakunya itu akan merangsang sel antibodi untuk membunuh. Kalau dia tidak terbunuh pun dia tidak bisa berkembang sehingga tidak bisa sakit kita. Slide. Nah, ini yang AstraZeneca viral vector ya. Jadi menggunakan sebagian dari materi genetik dari patogen kemudian dimasukkan ke adenovirus ya untuk memicu respon imun. Ya, efek sampingnya lebih banyak dibanding dengan Sinovac. Sinovac ini kayak apa? Virus apa namanya? Vaksin jadul zaman dulu ya. Nah, kalau viral vector itu adalah metode baru ya. Slide. Nah, kalau mRNA ini yang punyanya Pfizer atau punyanya Moderna yang ada di Indonesia. Jadi mRNA itu disuntikkan ke dalam badan. Ya. Jadi tidak melalui kode genetik tetapi benar-benar tubuh disuntik dengan disuntik dengan mRNA, messenger RNA. Slide. Ini caranya, jadi RNA langsung disuntikkan ke sini, right? Jadi RNA-nya ini diambil dulu, ya, kemudian disuntikkan. Right? Bagi penderita diabetes cukup penting untuk menjaga gula darah, tetap ya, terutama dalam masa pandemi, ya, right? Ini kesimpulannya, right? Ya, diabetes COVID-19 bisa menyerang pada semua usia, ya. Namun efek yang berbeda terjadi pada masing-masing usia. Usia tua, lansia lebih berakibat fatal, apalagi disertai dengan komorbid, ya, hipertensi, diabetes, dan koroner. Slide. Vaksinasi cukup efektif untuk menghentikan pandemi. Ya, ini adalah cara yang paling bagus. Banyak orang yang tidak mau, saya tidak tahu alasannya, ya banyak sekali katanya HAM, ya. Saya bilang kalau dia HAM ya hak asasi manusia, tapi ada juga hak asasi manusia lain yang harus dilindungi karena orang lain tidak ingin mati konyol tidak mau, jadi supaya tidak tertular oleh kamu, ya kamu harus divaksin juga, menurut saya itu. Slide. Jangan lupa langkah yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan higienitas dari lingkungan. Ya, jadi kita bagaimana, jadi lucu sekali ya setelah 50 hampir 100 tahun kita kemudian diajari bagaimana menghadapi virus ini lagi. Ya, kalau tadi virus Spanish atau Spanyol, sekarang kita menghadapi COVID yang SARS-CoV-2. SARS coronavirus jilid 2.
Ya, slide. Nah, ini yang tadi saya katakan, Sinovac, ada Sinovac, ini di seluruh dunia, ya, yang diakui oleh WHO. CanSino ini adalah viral vector, saya tidak tahu ini buatan mana. Ya, Sputnik ini saya tahu dari buatan mana? Rusia. Kalau enggak Rusia, Israel, saya lupa. Johnson & Johnson punyanya punyanya Amerika. Ya. RNA virus, nah ini protein yang masih ini Novavax ini baru aja diakui ya. Pemberian protein subunit ya. Dan ini adalah intervalnya, kita bisa lihat pemberiannya kan 2 kali. Hanya yang sekali itu adalah Johnson & Johnson itu adalah viral vector, jadi seperti AstraZeneca. Jadi kalau kita lihat itu cukup 3 aja yang dilihat ya, karena RNA ya rekombinan ini tidak perlu, kita belum ada ya. RNA ini terus kemudian viral vector dan inactive virus. Slide. Nah, ini yang WHO memberikan suatu pertimbangan bahwa booster itu sebaiknya menggunakan vaksinasi heterolog. Tentu anjuran ini dengan suatu research yang cukup panjang ya. Jadi mereka tidak menganjurkan pemberian misalnya Sinovac. Tidak. Ada ya kan, mereka belum waktunya booster, mereka secara ilegal disuntikan Sinovac, itu tidak benar juga. Ya, yang benar ya heterolog itu maksudnya yang berbeda. Itu WHO kemudian menyusun suatu rekomendasi dengan kalau inaktif jadi Sinovac, maka boosternya adalah mRNA, Moderna atau Pfizer, atau pakai Astra viral vector. Ya. Kemudian kalau dia disuntik AstraZeneca bukan bukan dikasih Sinovac tapi dikasih mRNA. Ini Moderna atau Pfizer. Bagaimana yang sudah divaksin Moderna atau Pfizer di luar negeri? Maka apakah pemberian yang ketiganya atau boosternya pakai apa? Pemberian boosternya pakai viral vector. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Slide. Nah, ini ada kenang-kenangan ya. Saya sudah lama tidak pakai ini ya. Jadi ini pada waktu saya menghadapi COVID ya, sambil jengkel sambil ya antara jengkel dan gergetan gitu ya. Kenapa virus kecil ini membuat saya menjadi harus seperti kayak gini ya, pakai patunya dibungkus, yang ini pakai patunya sepatu boot ya. Nah, capek sekali. Ini yang sudah kita alami dan sekarang sudah mulai lagi kita menggunakan ini lagi. Moga-moga ini adalah yang terakhir ya. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Ini hanya tinggal kenangan untuk anak cucu saya. Barangkali dia mau lihat opanya dulu pernah seperti ini pada usia yang cukup tua ya. Saya sudah 65 tahun, jadi moga-moga ini adalah tinggal kenangan, tidak ada lagi yang berikutnya. Nah, Om Imron mungkin moga-moga yang terakhir. Terima kasih. Slide. Mungkin ini yang terakhir slide saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Barangkali ada pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Dhani yang sudah memaparkan terkait kiat-kiat bagaimana kita bertahan di pandemi ini, khususnya untuk yang diabetes. Jadi dulu kita mungkin masih membayangkan, mengira-ngira, namun sekarang kita sudah banyak mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu dari Dr. Dhani yang luar biasa, menjelaskan secara detail buat kita semua. Namun dari peserta ada beberapa yang masih ingin menyampaikan pertanyaan Dr. Dhani. Ini ada 3 pertanyaan yang saya catat melalui chat. Yang pertama, gula darah puasa lebih tinggi dari 2 jam. Itu kenapa?
Kemudian seberapa jauh pengaruh metilprednisolon pada diabetes mellitus? Ya. Pertanyaan pertama. Ini satu-satu atau langsung ketiganya? Oke, baik dokter. Silakan. Pertama dulu ya. Yap. Mana ini? Gula darah puasa lebih tinggi dari 2 jam. Ini sering terjadi ya. Dulu kita selalu, saya ingat waktu kuliah dulu, guru saya marah-marah itu. Labnya salah katanya. Ya, dimarahin laboratorium ya. Padahal tidak demikian. Ada beberapa yang bisa menerangkan kenapa 2 jam sesudah makan itu lebih rendah. Satu, pada pasien diabetes karena dia minum obat diabetes pada saat itu. Jadi memang kan kalau orang diabetes, ingat ya, kalau orang diabetes periksa darah itu obat harus diminum. Ingat itu. Jadi tetap harus diminum. Jadi yang dibilang puasa adalah tidak boleh ada makanan yang masuk, minum boleh. Begitu dia disuruh makan, kalau dia minum glibenclamid atau golongan glimepirid, maka dia glimepirid atau glibenclamid itu harus diminum. Itu harus diingat, satu. Yang kedua, kalau seumpamanya orang itu tidak diabetes, tidak minum obat, maka kemungkinan yang kedua adalah dia makan karbohidrat terlalu sedikit. Sehingga 2 jam sesudah makan itu dia drop. Dan ini bisa disebabkan karena produksi dari insulin yang berlebihan. Dan ini sudah mulai tanda-tanda orang itu sudah mengalami gangguan dari sekresi insulin. Dan yang ketiga adalah terjadi suatu keterlambatan dari sekresi insulin. Jadi begini, begitu saya makan, maka dalam tempo 5 menit, tergantung dari mulut saya meneruskan tidak makan. Kalau mulut saya makan terus, jadi setelah 5, dalam tempo 5 menit, dia sampai puncaknya. Terus dia jeblek ini. Dia berada di tengah-tengah gini grafiknya, tergantung dari saya. Kalau saya makan lagi, dia keluar lagi. Fase kedua. Terus, dia akan keluar terus sampai kita makan sampai jam berapa. Setelah itu, biasanya kan tidak sampai 20 menit, setengah jam gitu. Setelah itu kan dia turun. Turun. Grafiknya begitu. Nah, pada orang yang terjadi diabetes, dia tidak sampai 5 menit. Dia harus butuh sampai setengah jam. Naik, terus dia turunnya juga landai gitu. Sehingga pada waktu diperiksa, 2 jam sesudah makan itu kadar insulinnya masih tinggi. Kita tahu bahwa kadar insulin itu berbanding terbalik dengan kadar gula. Jadi kalau insulinnya tinggi, maka gulanya turun. Itu sebabnya 2 jam sesudah makan akan lebih rendah daripada gula darah puasa. Dan itu menunjukkan bahwa orang itu tidak bagus. Jadi kemungkinan besar orang itu akan terjadi diabetes kelak kemudian hari. Nah, sekarang bagaimana pengaruh metilprednisolon pada diabetes? Kita tahu bahwa metilprednisolon ini adalah golongan kortikosteroid dan ini banyak dipakai pada masa-masa COVID ini. Jadi orang kalau dikasih metilprednisolon itu dampaknya adalah peningkatan gula darah. Gula darahnya susah diatur, ya. Kemudian kalau diberikan dalam jangka panjang terjadi moon phase, bunder orangnya, terus terjadi keropos tulang, ya. Ginjalnya rusak, dan itu terjadi seringkali pada orang-orang yang mohon maaf sekali lagi mohon maaf, orang yang jual jamu kemudian karena dia kasih supaya orang itu menjadi seger, ya dicampuri dengan kortikosteroid sehingga orang itu akan suka sekali minum jamu, jadi bolak-balik dia akan jamu untuk supaya badannya lebih seger. Karena metilprednisolon itu kalau dipakai pada pasien-pasien olahragawan dia akan diskualifikasi. Itu kira-kira ya. Itu dari siapa ini? Itu pertanyaan dari siapa ada? Pak Abu Mario. Ya, Abu Mario. Kemudian kalau puas ya dengan jawaban saya. Nah. Kemudian yang kedua ya, Pak Hari Gunadi. Ya, Pak Hari Gunadi. Itu obat kalau terkena COVID, orang DM apa tetap minum obat DM-nya bersama-sama dengan obat COVID? Jadi biasanya disuruh meneruskan. Kadang-kadang kita tidak bisa, misalnya karena gulanya susah diatur, bisa saja obat-obat yang biasa diminum itu diganti dengan insulin. Jadi begini, mereka menyebutkan bahwa seseorang yang kena
diabetes, itu kalau dia masuk rumah sakit, obat tablet itu sudah tidak ada tempatnya. Artinya dia sudah harus diganti dengan insulin. Karena apa? Pada saat dia masuk ke rumah sakit, satu, stres timbul, ya kecuali tahanan KPK gitu, ya dicari KPK kan dia maunya ke rumah sakit supaya dia lebih enak dia daripada di penjara. Tapi kalau seumpamanya orang normal misalnya, dia akan berusaha untuk kalau masuk rumah sakit itu stres duluan. Begitu stres duluan, gula darahnya naik. Jangan heran kalau orang masuk rumah sakit itu gulanya langsung naik karena dia stres. Baik stres karena dimasukkan rumah sakit maupun stres karena penyakitnya. Jadi ingat ya, stres itu tidak selalu dimasukkan dengan otak kita, tetapi itu dikaitkan dengan karena badan kita mengalami stres. Misalnya saya suka olahraga misalnya. Dan saya misalnya lari, maka lari saya menggunakan misalnya zona hijau, itu yang dianjurkan. Nah, kalau saya mulai menggunakan zona orange, itu tidak boleh terlalu lama, apalagi zona merah. Pada saat saya mau lari di zona merah itu dikaitkan dengan heart rate. Jadi kalau nadi saya sudah mencapai zona merah, jadi di atas 140, maka heart rate saya akan kenceng ya, di atas 140, dan itu akan memberikan stres terhadap jantung saya, dan itu akan merusak jantung saya. Nah, itu ya juga tidak bagus. Nah, pada saat kita mengalami heart rate yang begitu tinggi, sel-sel itu mengalami stres. Nah, sama. Pada saat kita sakit, maka sel-sel itu mengalami stres, dan itu akan membuat tubuh memberikan informasi bahwa ini dalam situasi bahaya. Begitu situasi bahaya, tentu kan kalau kita sudah dalam keadaan tidak, misalnya masa perang misalnya, masa ransum itu kemudian disimpan di Bulog, kan tidak. Kemudian dibagikan ke tentara-tentara itu kan. Jadi makanan itu disebar begitu banyak, jadi gula ini akan energi dibuang segitu banyak, jadi tidak boleh disimpan, di stop, tidak boleh ada penyimpanan, harus dalam bentuk ready untuk digunakan, siap untuk digunakan oleh sel-sel yang membutuhkan karena dalam keadaan. Tetapi karena itu berlebihan, itu terjadi kerusakan. Ya, jadi situasinya itu sebenarnya di dalam badan itu ada suatu pengaturan yang begitu kompleks disesuaikan dengan hormon itu. Jadi pada orang dengan COVID kadang-kadang tergantung dokternya. Kalau dia dalam waktu pendek diperkirakan, jadi misalnya cuma 3-5 hari, biasanya teruskan aja, kecuali gula darahnya tinggi. Tapi kalau kita tidak tahu kapan dia akan pulang, maka obat satu-satunya adalah dengan insulin. Karena kita bisa mengatur. Artinya, misalnya dia tidak mau makan, kita tidak suntik. Kita makannya sedikit, kita turunkan dosisnya. Dan seterusnya. Ya. Tapi kalau yang isuman diminum aja ya. Ya, itu tadi dari Bapak Hari Gunardi. Kemudian dari pertanyaan dari Bu Kisni, kalau sudah terkena sakit diabetes mellitus tipe 2, apa bisa disembuhkan, Dok? Dan bagaimana cara menjaga agar gula darah tetap stabil pada orang yang menderita DM? Sampai saat ini kita diajari untuk tidak memberikan suatu istilahnya angin surga, katakan bisa sembuh, tidak bisa. Kenapa demikian? Ini kan penyakit degeneratif. Apa maksudnya? Penyakit degeneratif. D itu tidak, generasi itu menggenerasi, muncul ya. Jadi artinya penyakit yang karena usia lanjut kalau kita katakan demikian. Nah, kan penyakit ini bisa ditimbulkan memang pada masa muda karena gaya hidup. Tetapi misalnya kalau itu bukan gaya hidup, misalnya karena usia, misalnya umur 70, walaupun ada umur 70 masih 90 ada yang normal juga, ya. Karena dia punya dikaruniai oleh Tuhan pankreas yang cukup bagus. Jadi sampai 90 tahun pun seperti mama saya 95 enggak ada diabetesnya, ya memang dia dikaruniai Tuhan untuk pankreas yang bagus, tapi papa saya sejak umur 40-an sudah kena diabetes. Itu kan beda ya. Nah,
Balik lagi dengan pertanyaan ini, kalau namanya penyakit degeneratif, ini penyakit karena usia. Nah, kita tentu makin tua, ya kan makin lama makin tua. Makin lama makin tua, makin semua organ-organ kita makin merosot, mata mulai tidak tajam lagi, otak tidak secerdas kita pada waktu masih muda, ya keberanian juga menurun, mental kita juga mudah sekali down dibanding dengan pada waktu masih muda. Nah, termasuk pankreas kita. Dampaknya apa? Pankreas ini makin lama juga kecapean untuk memproduksi insulin. Suatu saat akan makin lama makin sulit, makin lama makin sulit. Oleh sebab itu, untuk melestarikan yang namanya pankreas supaya bisa kita bertahan dengan gula yang tetap bagus ini adalah pola hidup yang baik. Apa yang dimaksud pola hidup yang baik? Memang seperti yang saya katakan, lebih baik mencegah ya sebelum terkena diabetes. Kita mulai misalnya seperti yang saya sebutkan, orang kalau beresiko seperti ini, itu cobalah pola hidupnya dirubah. Misalnya persoalan kita disuruh olahraga itu enggak yang seperti dipikirkan orang, disuruh main sepak bola, main main voli, main apalah, kita jalan pun sudah cukup. 30 menit dalam satu sudah cukup. Cuma kalau kita mau menurun jadi 150 menit dalam satu minggu, itu ini bukan anjuran saya, tapi benar-benar itu guideline sudah. Jadi mereka percaya bahwa 150 menit dalam satu minggu, tidak boleh dibayar satu kontan ya, tidak boleh dibayar kontan. Misalnya saya goes dari sini ke Pandaan pulang lagi sudah 1,5 jam, 2,5 jam. Selesai dok, saya seminggu saya free, nggak bisa. Jadi mesti 30 menit. Jadi dibagi 3 sampai 5 kali. Nah, kalau kita mau itu sudah cukup untuk memaintain kita supaya badan kita tidak melebar, jadi tidak gemuk. Nah, kalau kita mau menurunkan berat badan, 150 tentu tidak cukup. Kita harus menaikkan olahraga kita sampai 250 menit. Terserah kita mau jalan. Yang paling mudah dan hampir semua bisa melakukan adalah jalan. Kalau dia mau lagi boleh lari seperti saya, itulah kesukaan saya. Kemudian kita boleh goes, boleh sepeda statis. Ya, saya tidak menganjurkan untuk goes karena tentu itu butuh satu keterampilan, butuh biaya yang lebih besar. Tapi kalau seumpamanya biaya ada, keterampilan tidak ada, ya sepeda statis di rumah. Kemudian berenang butuh skill juga. Tentu tidak semua orang bisa berenang. Kalau toh bisa berenang, dia tidak punya kolam renang sendiri dan itu akan merepotkan. Jadi menurut saya yang paling gampang dan hampir semua, kecuali mohon maaf kalau dia sudah kena stroke atau mata sudah mulai retinopati sehingga jalannya pun susah, ya agak susah, atau sudah terlalu usur sehingga jalan pun pakai walker, agak susah juga. Tapi saya lihat ada orang yang mohon maaf sudah kena stroke, jalan mohon maaf sekali lagi jalannya semper gitu. Itu setiap pagi kalau saya lari di pinggir jalan itu ketemu sama bapak itu, saya selalu Pak, semangat Pak. Jadi dia walaupun jalannya itu semper gini, nyeret gitu, saya lihat dia semangatnya luar biasa dan itu yang benar. Nah, jadi untuk menjaga supaya gula itu bagus adalah perubahan perilaku kita. Dari makan, kemudian olahraga, terus tidur, jangan lupa tidur itu 7 jam. Jangan lihat drakor terus sehingga kita tidak bisa tidak bisa tidur dengan bagus, karena kalau kita stres, sel-selnya itu akan stres. Saya memang agak susah karena saya harus belajar. Jadi karena saya harus belajar, maka seringkali tidur itu kurang dari 7 jam. Tapi kalau ada waktu, saya selalu tidur 7 jam. Dan saya selalu menguangkan waktu 1,5 jam untuk olahraga lari. Jalan lari, kalau agak misalnya libur seperti besok, itu biasanya saya targetnya 2,5 jam lari gitu. Jadi itu karena kesukaan saya aja. Tapi itu tidak perlu dicontoh, karena tidak semua orang suka, ya, dan itu butuh suatu pelatihan sebelumnya. Jadi tidak bisa orang seperti saya sudah umur 65 suruh lari 15-20 kilo, enggak segampang itu. Tapi cukup jalan menurut saya. 30 menit sampai 1 jam. Udah cukup, more than enough itu. Ya. Betul sekali, Dok. Ya.
Kemudian tadi Pak Dan lupa mencatat kalau vaksin 1 dan 2 Pfizer, maka vaksin boosternya apa ya Dok? Sarannya. Vaksin 1 dan vaksin 1-2-nya Pfizer. Nah, untuk boosternya? Kalau vaksin 1 dan ini pasti di luar negeri ya. Atau mungkin dia yang terakhir-terakhir. Maka vaksin keduanya pakai viral vector. Viral vector ya AstraZeneca ya. Jadi itu kalau vaksin pertama, kedua pakai Pfizer, maka yang ketiganya WHO menganjurkan menggunakan viral vector. Ini kalau di Indonesia maaf Dok, suaranya menggema Dok. Kurang jelas. Jadi kalau dia pakai Pfizer, ya, maka booster yang menggunakan viral vector dalam hal ini Indonesia AstraZeneca. Oke, baik Dok. Kemudian dari Ibu Yusia, dari hasil lab, hasil berapa yang dikategorikan sebagai diabetes dan harus mendapatkan obat diabetes? Jadi ini, kalau seseorang nggak ada keluhan, satu kali diberikan, ya, satu kali diperiksa, gula darah puasa 125, maka kita lihat yang lain. Kalau yang lain misalnya 2 jam sudah makan, di bawah 200, atau HbA1c-nya kurang dari 6,5, maka dia harus ulang lagi. Itu satu. Tetapi kalau dia ada keluhan, 1 saja dari 3, ya sebenarnya ada 4 cara untuk mendiagnosis. 1, gula darah puasa di atas 126, 2 jam sudah makan di atas 200, gula acak misalnya sore ini saya diambil ternyata 200 ke atas, atau HbA1c di atas 6,5. Ini adalah cara mendiagnosis. Kalau 4 ini 1 kena, yang 3 ini tidak, atau tidak diperiksa, maka dia harus ulang lagi. Kalau tidak, tapi 1 saja, misalnya gula acak 200, tahu-tahu saya diperiksa gula, dok saya ini berat badan saya turun dok, malam-malam terus kencing terus, nggak tahu kenapa ini kok bisa beser, cek gula darah 200, maka itu sudah diagnosis. Tapi kalau tidak ada, maka dia harus 2 dari 4 ini. Kalau seumpamanya 2 dari 4 itu cuma 1, diulang lagi. Besoknya, lusanya, 3 hari kemudian. Nah, kalau dari 4 ini diulang lagi, ada 1 saja, maka dia sudah diabetes. Nah, kalau sudah dibilang diabetes, tergantung, karena mengobati orang tidak seperti mengobati seperti 1 tambah 1 jadi 2. Makanya disebut kita ini arts gitu. Arts itu apa ya? Seni. Jadi misalnya kalau saya lihat badannya kurus, keluarnya tidak ada, usianya sudah 70, ya saya akan mengatakan, Bu, hati-hati ya Bu. Nah, ini sudah mulai rasanya sudah ada diabetes. Cobalah makannya itu dijaga, jadi jangan makan yang manis-manis. Ibu bisa nggak jalan? Oh, saya masih aktif dong, jalan ikut sama di tetangga itu jalan di komplek perumahan. Ya, coba nih, tapi biasanya cuma sekali 2 kali dok 1 minggu. Naikkan sampai 3 sampai 5 kali. Gitu, kira-kira begitu. Tetapi kalau misalnya jelas dia misalnya ada komorbid yang lain, tekanannya tinggi, badannya gemuk, ya enggak usah nunggu sudah. Orangnya masih muda. Kenapa kalau orang muda kita harus lebih ini? Karena dia masa hidupnya lebih panjang. Jadi kalau masa hidup lebih panjang, kemungkinan kena ini komplikasi lebih besar. Jadi dia harus diobati lebih dulu. Kira-kira gitu. Ya. Baik, selanjutnya dari Bu Toska, apakah memungkinkan anak usia dini bisa terkena diabetes? Oh, sangat bisa. Jadi saya pernah mendapatkan pasien dari NTT umurnya 11 tahun. Dan itu tipenya adalah tipe 2. Jadi dia hanya sekedar
karena papa mamanya diabetes, anaknya itu secara mau jadi disengaja dipaksa itu cos itu tinggi 200 lebih. Kemudian saya bilang cek di laboratorium, ternyata kriteria diagnosisnya ada. Jadi mungkin. Dan dia tipe 2. Kalau tipe 1 sering kita dapatkan dia pada anak kecil saya. Itu tuh kelihatan gejalanya di tampilannya gimana tuh? Maksudnya anaknya itu kelihatan seperti sakit atau gimana tuh? Ya, jadi si anak ini tidak ada keluhan, tidak ada, tampilannya biasa. Jadi hanya kebetulan. Ya, makanya saya mengatakan cobalah kalau sudah ada keluarga diabetes, ya maka kita ini ya sebetulnya mau ada diabetes atau tidak, lifestyle changes, ya style apa, perubahan perilaku, cobalah kita tidak boleh terlalu makan banyak karbohidrat, terus cobalah kita banyak apa istilahnya makan banyak sayur buah, terus olahraga gitu ya, camilan-camilan secukupnya, ya kita membatasi terutama kalau gemuk ya bisa lebih ketat lagi kita. Ya, tapi kalau misalnya badannya slim, olahraganya cukup, ya lebih bebas sedikit lah kita istilahnya kita menikmati hidup. Ya. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi, Dok. Kalau tiap pagi minum teh manis atau kopi manis, apakah bisa kena diabetes, Dok? Apakah gimana? Apakah bisa kena diabetes? Kalau apa? Pagi minum teh manis atau kopi manis? Begini, selama pankreasnya masih bagus, berapapun yang dimakan akan disapu sama pankreas kita untuk dengan insulin kita yang dikeluarkan oleh pankreas. Jadi bisa dibayangkan ya, insulin itu bisa dikeluarkan seberapa banyak kita makan. Jangan kaget. Jadi kita itu kalau makan berapapun, kalau itu dia normal, dibabat seperti tsunami, gula itu dalam tempo 2 jam, 4 jam dia kembali ke arah sebelum makan. Hebat. Jadi tidak peduli selama pankreasnya masih bagus. Tetapi saya mau mengingatkan, dengan adanya polusi, ya, terus stres, hidup kita terlalu banyak stres. Saya tidak yakin kalau kita. Kenapa? Seorang dokter seperti saya dibanding dengan dokter yang umur 35 tahun, tentu dia lebih susah daripada saya. Ya, untuk menjadi orang seperti saya, mungkin tidak butuh sesulit seperti nanti generasi yang akan datang. Kenapa? Orang pintar itu terlalu banyak. Terus yang kedua, pasiennya pintar-pintar. Kenapa pintar-pintar? Dia bisa buka di Google. Ya, zaman saya dulu, saya masih ingat dulu saya ngomong pasiennya manut. Kalau sekarang, dok, gitu, sebentar dok, gitu. Jadi menurut Google, jadi kalau kita tidak mau belajar, ya susah. Jadi artinya stres itu besar. Jadi itu terus soal makan teh manis, kopi manis itu kan suatu kebiasaan. Ya silakan. Saya masih ingat dulu. Ini ada cerita lucu. Saya masih muda, umur 40 rasanya. 39-40 saya bekerja di RKZ. Ya, kemudian ada suster dari Belanda, suster Munich ya, Bapak Ibu yang usia lanjut itu tahu. Jadi suster Munich itu identik dengan RKZ, RKZ identik dengan suster Munich. Jadi suster Munich itu kalau jalan tok patunya itu ya, udah nggak ada yang berani sudah. Dan suster Munich ini bukan hanya ditakuti tapi disegani. Nah, saya masih muda, masih umur 39, 40. Kemudian saya dipanggil waktu itu. Sering saya dipanggil ke kamarnya gitu, diajak ngobrol. Nah, saya tidak sebanyak seperti sekarang. Terus kemudian suatu saat, dokter mau kopi? Mau ambil sendiri. Dan biasa kan orang bule kan tidak pernah basa-basi, ambil sendiri. Pak, ambil. Saya ambil kopi, saya kasih gula, terus matanya kok saya diginikin aja. Wah, pelit banget nih si Londo. Terus setelah itu
Setelah itu saya minum loh. Dokter ini minum kopi gula atau minum gula kopi? Karena terlalu banyaknya saya kasih gula. Terus saya dalam hati, pelit amat nih. Itu sudah jadi internis loh ya. Bayangin, sudah jadi internis. Pelit banget sih. Dia nggak tahu, orang bule itu nggak tahu. Taunya kan dia kopi pahit. Saya tahu, orang bule nggak pernah makan. Jadi nggak pernah. Dia selalu minta yang natural. Dia selalu maunya semua yang natural. Itu adalah kebiasaannya dia. Dia nggak tahu bagaimana enaknya minum kopi kalau dikasih gula banyak manis. Wah, enak sekali saya bilang kopi pahit. Tapi sekarang setelah ini saya tahu, kemudian saya belajar. Saya sudah tidak mau lagi makan. Kalau saya dibuatkan kopi, mereka tahu. Dikasih gula sedikit aja saya tahu. Dikasih gula ini. Jadi saya sudah terbiasa mulut saya dengan sesuatu yang pahit. Dan saya merasa bahwa ya inilah kehidupan kita yang perlu dinikmati. Ya, tidak selalu manis. Jadi boleh, tidak ada salahnya. Ya cuma itu kebiasaan yang tidak baik. Tidak ada pasti. Kalau kita dikaruniai Tuhan pankreas bagus, berapapun setiap hari mau makan 1 kilo gula ya disikat habis sama dia. Setelah itu dibuang sama dia. Ya, kan ada sistemnya. Ya. Jadi kita. Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Ya. Ya. Bu Suni. Ya, Pak Yanwar. Ya, iya. Pak Dokter mungkin pernah dengar suatu program baru yang namanya MOBI. Miracle of Bread Indonesia. Jadi diabetes bisa sembuh tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa alat, yaitu dengan cara pola makan yang baru, dengan puasa 16 jam, dan dengan olahraga nafas. Saya sudah mengikuti ini selama 2 bulan, gula saya langsung turun, Pak. Tadinya biasanya kan setelah makan 250 ke atas. Tapi setelah mengikuti program ini 2 minggu aja udah turun di bawah 150 gulanya. Nah, sekarang saya 101, Pak. Tadi sore saya cek juga gulanya 101, Pak. Saya berusaha untuk bisa gulanya di bawah 100 setelah makan ya. Jadi sekitar 70-80 supaya pankreasnya ini sembuh. Pankreasnya membaik, bisa produksi insulin dengan cukup. Nah, itu nanti diabetesnya bisa sembuh total, Pak. Ya ini memang agak sedikit kelainan yang medis ya, Pak. Tapi ternyata program ini banyak yang sembuh, Pak. Program ini baru kira-kira 2 bulan. Banyak pengikutnya, banyak pesertanya, dan banyak yang sembuh, Pak. Jadi kalau ikut program ini 1 minggu aja, yaitu makannya memang tanpa karbohidrat, Pak. Jadi makannya cuma protein dan lemak. Saya makan utamanya cuma telur, alpukat, dan agar-agar. Itu dalam waktu seminggu gulanya udah turun, Pak, di bawah 150. Nah, sekarang ini saya baru 101, Pak. Belum sampai 70-80 setelah makan. Ya. Saya tidak tahu apakah Pak Dhani pernah dengar program ini. Sekarang banyak yang ikut dan ternyata teman-teman saya banyak yang ikut karena satu grup 100 orang. Banyak yang bisa sembuh total, Pak. Ya. Menurut medis kan mungkin nggak bisa sembuh total diabetes. Tapi dengan program ini bisa sembuh total, Pak. Gulanya setelah 70-80 itu setelah itu bisa makan karbohidrat, nanti naik tapi bisa turun lagi otomatis, Pak. Dan saya lagi mengikuti ini sudah 2 bulanan. Bagaimana menurut Pak Dokter? Ya. Pernah mendengar program ini? Waktunya sudah terlalu mepet. Ya. Terima kasih Pak Yanwar. Saya jawab satu ya. Dalam ilmu kedokteran tidak pernah, ingat ya, tidak pernah membutuhkan testimoni. Ya, saya tidak pernah seorang dokter yang baik tidak pernah mendengarkan testimoni. Yang diperlukan adalah research. Nah, sekarang adalah researchnya, misalnya ada berapa orang, sekian ratus ribu orang. Ingat pada waktu vaksin ini, vaksin COVID, ya, itu kan ada suatu research itu. Walaupun ini sangat-sangat tergesa-gesa. Karena untuk virus hepatitis itu butuh 10 tahun setelah virus itu ditemukan. Ya, HIV itu sampai sekarang belum ada vaksin yang benar-benar poten. Nah, dia butuh suatu riset yang cukup panjang untuk membuktikan semua hipotesa
Bukan diperlukan suatu testimoni. Si A sembuh, si B sembuh, si C sembuh, si D sembuh. Saya tidak mau tahu itu. Yang sebagai seorang dokter, itu yang benar, dia akan melihat begini. Seseorang diberi perlakuan, yang satu tidak diberi perlakuan. Kemudian secara statistik harus diadukan berbeda bermakna atau tidak. Nah, persoalan Bapak merasa nyaman dengan intermittent fasting, kemudian menggunakan suatu diet keto. Ya, itu saya tahu itu diet keto kira-kira yang diinginkan. Nah, intermittent fasting itu yang seperti yang dijalankan. Jadi 8 jam, kemudian 8 jam boleh makan, 16 jam puasa, itu adalah intermittent fasting. Nah, intermittent fasting tentu akan mempengaruhi berat badan, dan tentu akan gula akan jadi lebih baik. Jadi ini benar. Itu masuk akal ya, intermittent fasting. Tetapi tentu sebagai seorang dokter tentu tidak bisa memberikan suatu nasihat yang tidak bersifat universal. Misalnya saya sebagai seorang pekerja di mana saya mulai pagi sampai sore bekerja, disuruh intermittent fasting, jam 4 saya masih bekerja, suruh berhenti makan, suruh makan dulu, makan malam, ya saya tidak bisa. Jadi istilahnya seperti yang saya anjurkan, misalnya jalan kaki, itu semua orang bisa melakukan pada umumnya, kalau kecuali invalid. Nah, intermittent fasting tidak semua orang bisa melakukan. Kemudian diet keto. Ya, diet keto itu benar-benar dia menekankan terhadap lemak. Itu diizinkan pada orang diabetes. Tetapi itu dalam batas waktu yang pendek. Misalnya 4 bulan, 6 bulan. Tidak bisa diteruskan dan tidak bisa dipakai pada tipe 1. Kalau itu diberikan tipe 1, dia masuk ke UGD nanti. Jadi kita harus hati-hati pada orang tipe 1 apa tipe 2. Mohon maaf, kalau hal-hal yang belum established, artinya belum dipakai sebagai, tentu tidak akan kita bicarakan. Dan saya tentu tidak akan gegabah untuk mengatakan ya itu baik dan sebagainya, tidak. Jadi saya harus mengatakan proporsi 1 itu intermittent fasting itu bagus 1. Kalau memang bisa melakukan, terutama pada orang yang gemuk. Tentu dengan intermittent fasting, berat badannya turun, gulanya akan turun. Ya, bagaimana kalau itu orang kurus? Kalau orang kurus, intermittent fasting tambah kurus. Nggak mungkin itu dilakukan. Ya, dan kalau orang tertentu misalnya bekerja dengan intermittent fasting susah untuk dilakukan pada umumnya. Tapi pada orang usia lanjut mungkin iya. Nah, kemudian tentang diet keto seperti yang saya katakan, ya silahkan. Cuma itu saya mengatakan untuk diabetes tipe 2 mesti jangkanya pendek. Kalau jangka panjang itu berbahaya, gitu loh. Jadi maka badan akan menimbulkan ketosis yang cukup, itu tidak menguntungkan terhadap jantung juga. Itu yang bisa saya katakan. Ya. Jadi lebih baik kita mengikuti satu guideline yang sudah established. Bukan sesuatu yang musiman gitu kira-kira. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan berikutnya ada? Sudah kayaknya Dok, waktunya juga sudah menunjukkan. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Dhani yang sudah memberikan wawasan yang luar biasa buat kita semuanya. Kita jadi semakin paham, kita bisa menjaga pola hidup untuk menjadi lebih sehat dalam kehidupan kita. Ya. Dari DKI akan memberikan sertifikat secara virtual, nanti akan kami kirim juga ke tempatnya dokter. Ini sebagai ucapan terima kasih kami dari Majelis Jemaat GKI Rungkut Asri Surabaya atas kesediaan Dr. Dhani Irawan yang sudah mengisi seminar kami pada hari ini untuk kita semuanya. Terima kasih dokter. Ya, mungkin untuk konsultasi atau ada pertanyaan, bisa di telepon atau WA ya. WA di Sanodo Klinik Jalan Ciliwung 54 Surabaya.
Oke. Ya, sebelum kita menutup acara ini, mungkin dari dokumentasi bisa kita didokumentasikan terlebih dahulu. Ya, tolong Bram. Ya, Bu. Bagi Bapak Ibu yang belum buka kamera, bisa minta tolong buka kamera supaya kita bisa dokumentasikan peserta hari ini. Ya, masih banyak yang belum Ya, Bu Eni, Bu Ati, Bu Agnes. Ya, masih banyak yang belum buka kamera ya. Silakan di foto. Untuk halaman pertama. Ya, untuk halaman pertama dulu. Satu, dua, tiga. Halaman kedua masih banyak yang belum buka ininya juga. Mungkin Bapak Ibu bisa. Nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu bisa sekali lagi bisa dibuka kameranya. Bagi yang bisa open cam, silahkan open cam. Baik, Pak Bram, bisa didokumentasikan di halaman 2. Oke, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya halaman 3. 3. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ya, sudah, Bu. Oke, terima kasih, Bapak Bram. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya yang boleh hadir pada pertemuan penyuluhan kesehatan pada hari ini. Kita akan menutup di dalam doa penutup. Minta tolong Bram. Tua Bram yang akan menutup dalam doa. Ya, baik, Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Pak Dr. Dhani dan Terima kasih Klinik Sanodok untuk penyuluhannya pada sore hari ini. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Saya akan memimpin dalam ajaran Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengadakan penyuluhan kesehatan terkait diabetes di masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berterima kasih kepada Dr. Dhani Irawan dengan atas penyuluhan yang telah diberikan, atas materi yang telah diberikan ya Tuhan, dan atas pengetahuan yang telah disampaikan kepada kami semua itu. Kami juga ingin berterima kasih kepada pihak Klinik Sanodok atas fasilitasinya dalam penyuluhan pada sore hari ini Tuhan. Dan kami juga ingin berterima kasih juga kepada untuk saudara kami yang telah menjadi yang terlibat dalam penyuluhan pada sore hari ini Tuhan. Semoga segala apa yang disampaikan, segala apa yang didapatkan juga pada penyuluhan kesehatan pada sore hari ini dapat menjadi berkah dan dapat menjadi pengetahuan yang berarti bagi kami masing-masing untuk selanjutnya ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan juga kiranya Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami dalam kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, dan dalam kesehatan kami hari lepas hari ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan dan atas bimbingan yang Engkau
berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ratu Abram yang sudah membawakan doa penutup. Sekali lagi untuk Dr. Dani, terima kasih untuk waktunya, kesediaannya, untuk ilmunya yang luar biasa, beserta juga tim yang turut mendukung untuk acara penyuluhan hari ini. Tim dari Sanodok juga, terima kasih banyak atas partisipasinya, atas supportnya, dan Bapak Ibu semuanya yang boleh hadir pada sore hari ini, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Dani boleh menjadikan manfaat ilmu yang baru buat kita untuk kita tetap terus menjaga kesehatan kita, khususnya di masa pandemi ini. Baik, selamat sore, sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dr. Dani, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Dani, Bu Yohana. Terima kasih semuanya, Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian.